Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita bersyukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita hampiri tahta hadirat-Nya dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Oh, kami bersyukur, haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu, buat kesehatan yang Kau berikan bagi setiap kami. Engkau menyertai Tuhan, pertolongan-Mu tiada pernah terlambat dalam hidup kami. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Kasih-Mu indah dalam hidup kami Tuhan. Tiba saatnya kami renungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan. Mari bersama-sama di pagi hari yang baik ini kita kembali datang pada Tuhan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doa syafaat mungkin sering kita dengar di dalam kehidupan kita. Di dalam kita beribadah setiap minggu ada doa syafaat yang dipimpin oleh worship leader ketika akhir ibadah. Saya juga rindu setiap kita memiliki doa syafaat di dalam doa pribadi kita, di rumah dimanapun berada. Ada satu hal yang menarik saudara, yaitu adalah doa syafaat yang Tuhan Yesus ajarkan bagi setiap kita, Tuhan Yesus contohkan bagi setiap kita. Mari bersama-sama kita buka Yohanes pasal 17. Bapak Ibu Saudara bisa membaca secara komplit ya, secara penuh Yohanes pasal 17 ayat pertama sampai ayat yang ke-26 ini. Tetapi saya akan hanya membaca di ayat yang ke-21. Yohanes pasal 17 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan, perkataan Tuhan Yesus. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Amin. Ini adalah doa syafaat Tuhan Yesus untuk murid-muridnya. Ya, saya akan baca, perbandingkan dengan terjemahan sehari-hari Indonesia. Yohanes 17 ayat 21. Dan aku meminta supaya mereka semua menjadi satu, sebagaimana Bapa dengan aku adalah satu, dan aku dengan Bapa adalah satu.
Aku juga berdoa supaya mereka dengan kita menjadi satu. Supaya orang-orang duniawi percaya bahwa Bapalah yang mengutus aku ke dunia ini. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Jawa tahun 94, Yohanan pasal 17 ayat 21, panyuwun kawula supados sedaya tiang pitados orang percaya menika dados setunggal kados dene paduka kalian kawula menika setunggal sarta kawula kalian paduka ugi setunggal. Mugi sami dadosa setunggal supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang ngutus kawula. Amin. Puji Tuhan. Ada beberapa poin di satu ayat ini, saudara. Yang pertama adalah menjadi satu. Yang kedua adalah antara Bapa dan aku, Tuhan Yesus, itu satu di dalam Tuhan ya. Yang ketiga adalah supaya dunia percaya. Ada satu hal yang menarik, saudara. Supaya dunia percaya. Ternyata, saudara, kalau kita pengen menginjil, kalau kita pengen supaya banyak orang percaya, dunia percaya bahwa Tuhan adalah benar-benar Tuhan yang benar, yang hidup, Allah yang luar biasa itu, ada satu hal yang harus dikerjakan, yaitu apa? Yaitu setiap kita, orang percaya harus menjadi satu. Menjadi satu tidak hanya bersifat bersama-sama berkumpul di dalam satu gereja, tidak itu, tetapi berbicara juga mengenai tubuh Kristus. Setiap kita harus menjadi satu tubuh Kristus. Tetapi itu secara global, secara banyak hal, banyak orang, saudara. Kalau pribadi kita menjadi satu itu apa? Menjadi satu dengan Tuhan. Manunggal dengan Tuhan. Karena ketika kita bersatu dengan Tuhan, Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Tuhan, maka segala yang kita kerjakan, segala apa yang kita sampaikan, segala apa yang kita lakukan, itu bersumber daripada Tuhan. Sehingga dari itu semua dunia boleh percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang benar. Wow, luar biasa sekali, saudara. Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya supaya apa? Supaya bersatu. 12 murid itu dan murid-murid yang lain, ayo bersatu. Ayo bersatu. Bersama-sama kita rukun. Bersama-sama kita mengangkat tinggi nama Tuhan. Bersama-sama kita mengeluh-elukan nama Tuhan. Bersatu di dalam satu tubuh Kristus. Dari situlah kita akan mengerti yang namanya unity, yang namanya kesatuan di dalam tubuh Kristus. Tidak memandang kelemahan satu dengan yang lainnya, tetapi hanya fokus kepada Tuhan, melayani Tuhan Sang Juru Selamat itu, sehingga dunia boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan amanat agung Tuhan bagi setiap kita. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan Yesus berdoa supaya kita manunggal dengan Tuhan. Tidak hanya dalam komunitas kita, tetapi pribadi kita, pribadi lepas pribadi kita manunggal dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, menghidupi Tuhan di dalam kehidupan kita. Dengan apa? Tentu dengan adanya firman Allah itu yang hidup itu di dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Dengan cara setiap hari kita baca firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan. Dari situlah kita akan muncul iman yang luar biasa. Kita mau berdoa bagi orang-orang. Kita melakukan tindakan-tindakan iman. Muncul dari langkah yang pertama adalah membaca firman Tuhan dan kemudian menghidupinya.
Maka dari situ kita bisa bersama-sama bersatu di dalam Tuhan. Endingnya apa saudara? Perilaku kita, tutur kata kita, isi pikiran kita, apa yang kita kerjakan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Orang-orang di dunia itu, orang-orang di luar kita akan percaya penuh bahwa benar-benar Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat sejati di dalam dunia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita percaya bahwa saudara, bahwa tugas kita adalah amanat agung yang diberikan Tuhan pada kita. Yaitu apa? Menjangkau jiwa-jiwa demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ini penting sekali saudara. Jangan hanya kita berfokus pada diri kita. Jangan hanya kita berfokus pada problem-problem masalah atau mungkin pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan kita. Tetapi kita lupa tugas utama kita, yaitu menginjil, memberitakan firman Tuhan. Membuat orang-orang bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan bagi kita, supaya dunia percaya, kita harus menjadi satu. Menjadi satu dalam komunitas Tuhan, menjadi satu juga di dalam Tuhan. Saya ingin percaya setiap kita, biarlah kita memiliki roh unity, roh persatuan di dalam kehidupan kita. Di dalam bergereja, di dalam apapun yang Bapak Ibu kerjakan, biarlah itu semua manunggal dengan Tuhan. Ada komunikasi, ada transfer spirit yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, semuanya boleh memuliakan nama Tuhan dipermuliakan, dan dunia boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan. Tuhan mengajarkan bagi setiap kami untuk kami berdoa syafaat di dalam kehidupan kami. Bapa, kami berdoa kiranya setiap kami memiliki roh unity, roh persatuan di dalam kehidupan kami. Baik bersatu di dalam komunitas Kristen kami, di dalam satu tubuh Kristus. Dan juga kami bersatu dengan Engkau ya Allah. Kami manunggal dengan Engkau ya Tuhan. Sehingga Tuhan berikan hati, kerinduan yang luar biasa untuk kami mencari wajah-Mu. Kami untuk belajar terus firman Tuhan. Kami percaya itu kerinduan Tuhan yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kami. Kami mau lakukan amanat agung-Mu Tuhan. Kami mau biarlah semua orang boleh percaya kepada Engkau. Mengaku dengan hati, dengan lidah, dengan mulut bibir mereka bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Bapa, berikan kekuatan bagi kami, berikan hikmat marifat bagi kami, sehingga kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap sidang jemaat yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Apapun urusan kami, Tuhan buat berhasil dan beruntung. Juga berdoa, kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan yang pimpin, Roh Kudus yang pimpin. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.